Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Semoga Anda masih setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dendam Orang Ketiga. Indung, panggil seseorang dari arah belakang. Seorang wanita berusia 23 tahun itu menengok ke arah suara orang yang memanggilnya tadi. Ternyata ada seorang laki-laki yang kira-kira berusia 24-25 tahunan tengah menatapnya sambil tersenyum. Mendapat respon dari wanita tersebut, si lelaki melebarkan senyumnya sambil berjalan mendekat ke arah Indung. "Lupakah kawan ulun?" "Lupa ya sama aku," ujar si lelaki. Indung memicingkan matanya, ia mencoba mengingat-ingat apakah pernah mengenal laki-laki di hadapannya itu atau tidak. "Siapa ya?" Si lelaki mengelurkan tangannya sambil tertawa kecil. "Aku Indra, temanmu waktu sekolah SD dulu. Masa lupa?" ucapnya. Indung tak serta-merta mengingat tentang laki-laki di hadapannya itu. Ia sudah lupa dengan teman-teman satu sekolahnya dulu. "Maklum, sudah belasan tahun yang lalu. Aku benar-benar lupa. Maaf ya, sebentar lagi hujan. Aku pulang dulu," kata Indung dengan senyum terpaksa. Lelaki tersebut tampak kecewa karena menerima perlakuan Indung yang kurang ramah terhadapnya. Sedari pulang sore tadi hingga malam, Indung masih berkutat di dapur untuk menyiapkan masakan-masakan untuk keluarga suaminya. Maklumlah, Indung dan suaminya masih tinggal serumah dengan keluarga suaminya. Apalagi sudah hampir 6 tahun pernikahan itu, ia belum juga hamil. Meski sering mendapati perkataan dan ujaran-ujaran dari ipar ataupun ibu mertuanya, tapi Indung tetap mencoba bertahan. Sebisa mungkin ia berbuat baik untuk semua keluarga suaminya, walau ia harus membagi waktu antara suami dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan menjaga anak-anak iparnya. Bahkan selama tinggal di rumah mertuanya itu, penampilan Indung menjadi kurang terawat dan acak-acakan. Setiap malam tidur larut malam dan harus bangun pagi-pagi sekali menyiapkan sarapan untuk orang-orang rumah. Rutinitas yang sangat melelahkan itu sudah ia jalani selama 6 tahun ini. "Dung, kamu jaga rumah ya. Mama dan yang lainnya mau ke rumah Mirna. Mungkin besok atau lusa baru pulang," ujar mertuanya sambil memilih-milih sendal di dalam lemari. "Iya mah," jawab Indung pelan. Dalam hatinya ia senang jika ditinggal sendirian, karena ia bisa bermalas-malasan seharian di rumah hingga sore hari. Sekitar 20 menitan kemudian, taksi R datang menjemput mertua Indung dan ipar-iparnya. Indung tersenyum seraya melambaikan tangan pada mereka. Setelah semuanya pergi, Indung masuk ke dalam kamarnya, membaringkan tubuhnya sambil memainkan HP, melihat isi beranda Facebooknya. Saat ia membuka messengernya, ternyata di situ ada permintaan pesan oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Perlahan-lahan tapi pasti, jari-jarinya mulai mengetik satu persatu huruf hingga merangkai sebuah kata. "Siapa?" "Indra yang kemarin," balas akun tersebut setelah beberapa saat kemudian. Indung menghela nafas panjang, ia tak mau membalas pesan laki-laki itu lagi. Ting! Sebuah pesan WA masuk. Indung membukanya, ternyata itu chat dari Widya, sepupunya. Widya mengabarkan sesuatu hal yang sangat mengagetkan Indung. "Tadi aku ketemu suamimu. Dia sama perempuan lain, mesra-mesraan." "Ah, jangan bercanda, Wid. Serius, In, aku nggak bohong. Kalau kamu nggak percaya, besok kita sama-sama nguntit suamimu." Indung mulai percaya. Tanpa terasa air matanya mulai menetes pelan. Tetes per tetes air mata yang keluar membuat tangisannya semakin menjadi. Hingga akhirnya ia menangis sekeras-kerasnya sambil membenamkan wajahnya pada bantal. Berjam-jam ia menangis, perutnya yang lapar pun tak ia hiraukan. Bahkan sampai suaminya pulang, ia tetap diam dan berpura-pura tidur. "Kamu gak masak?" tanya suaminya berusaha membangunkan Indung. Indung tetap diam dan masih berpura-pura tidur.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali sebelum suaminya berangkat bekerja, Indung sudah meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Meski awalnya tak diizinkan, tapi karena Indung beralasan kalau ibunya sakit, akhirnya mau tak mau suaminya mengizinkan. Ternyata Indung tidak pulang ke rumah orang tuanya, melainkan pergi ke rumah Widya. Sekitar pukul 12 tengah hari, Indung bersama Widya pergi ke tempat di mana kemarin ia sempat melihat suami sahabatnya itu bersama dengan perempuan lain. Setelah beberapa saat menunggu di kejauhan, akhirnya suami Indung mampir di sebuah warung, dan belum lagi masuk ke warung, ia sudah disambut hangat oleh seorang perempuan berpakaian seksi. "Nah, itu perempuannya, In," ujar Widya. Amarah Indung meluap-luap saat melihat suaminya bersama perempuan itu. Tanpa sadar ia berjalan hendak melabrak suaminya, namun dicegah oleh Widya. "Jangan sekarang, In. Waktunya tidak tepat. Aku takutnya kamu yang akan dipermalukan pelacur itu," ujar Widya menahan tangan Indung. "Sakit sekali rasanya, Wid. Aku tidak tahan. Rasanya aku ingin minta cerai saja," isak Indung. "Kamu harus bertahan, In. Untuk sementara ini, sambil kamu usahakan bagaimanapun caranya agar semua harta suamimu jatuh ke tanganmu. Setelah itu baru kau bongkar semua kelakuan busuknya itu. Kalau bisa sekalian saja kau laporkan ke perusahaannya, biar dia dipecat," ujar Widya. "Entahlah, Wid. Rasanya aku sudah tidak punya semangat hidup," ucap Indung. Indung, lihat aku. Kamu harus mengikuti saranku tadi. Laki-laki seperti itu tidak pantas ditangisi. Kau harus ambil alih semua harta dan tabungan suamimu, biar kamu bisa buka usaha dan membahagiakan dirimu sendiri," kata Widya seraya mengelus kepala Indung. Jujur, dulu aku juga pernah berada di posisimu sekarang, dan aku juga melakukan hal yang sama seperti apa yang aku sarankan padamu tadi. Dengan suamiku yang sekarang pun aku tidak mau sepenuhnya menyayangi dia. Aku menikah hanya karena aku terlalu malas bekerja. Aku juga tidak lagi mengharapkan kesetiaan dari pasanganku. Yang penting sekarang uang, hanya uang, In. Kau juga bisa menjadi sepertiku bila kau mau. Indung menatap wajah sahabatnya itu. Ia tak menyangka di balik wajah cantik dan imutnya, perempuan itu akan keluar kata-kata yang membuat Indung terkejut. "Sudah ya, jangan sedih lagi. Kau pantas bahagiain. Aku juga kadang tidak tega melihatmu diperlakukan layaknya pembantu di rumah mertuamu itu." Indung tersenyum, ia menyekat sisa-sisa air matanya. Lalu setelah puas jalan-jalan, kedua sahabat itu pun pulang. Indung sengaja menginap di rumah orang tuanya untuk menghilangkan sedikit rasa sedihnya. Ia ingin berusaha menata kembali hati dan perasaannya agar nanti ia tak terbawa emosi jika pulang ke rumah mertuanya. Hai. Isi messenger Indung dipenuhi oleh pesan-pesan dari lelaki bernama Indra yang mengaku teman sekolahnya dulu. Indung yang awalnya tidak mau membalas pesan-pesan dari Indra yang entah dari mana mendapatkan alamat FB-nya itu, akhirnya mulai membalas pesan-pesan singkat dari Indra. Keduanya mulai akrab meski Indung tak juga mengingat Indra yang merupakan teman sekolahnya itu. 2 hari telah berlalu, Indung pun kini sudah mulai semangat lagi, dan hari itu ia berjalan pulang ke rumah mertuanya. Tidak lupa ia mampir dulu ke pasar dan membeli beberapa macam make up dan lain-lainnya yang dulu pernah ia pakai. Sesampainya di rumah, keponakan-keponakan suaminya Indung menyambut kedatangannya dengan sangat antusias. Namun Indung sedikit agak berubah. Ia tak mau lagi menggendong ponakan-ponakannya itu. Seisi rumah juga nampak kotor. Meski tangannya gatal ingin membersihkan rumah, namun ia tahan dan langsung masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintu hingga malam tiba. Ia bersolek dan memakai wewangian, kecantikannya kembali terpancar. Tak lupa ia juga mengupload fotonya ke FB dan mengganti foto PP-nya, dan langsung dikomentari dan di-like oleh Indra. "Masya Allah, cantiknya istri orang."
Begitulah kira-kira isi komentarnya. Foto PP-nya yang cantik membuat banyak sekali laki-laki yang mengirimi permintaan pertemanan padanya. Dan isi kolom komentar fotonya pun berisi banyak sekali pujian-pujian dari orang-orang. Tok tok tok. Saat sedang asik-asik membalas komentar teman-teman online-nya, tiba-tiba pintu kamar diketuk oleh mertuanya. "Dung, kamu gak apa-apa? Kok di dalam kamar saja?" "Maaf mah, aku sedang tidak enak badan. Kalau kalian mau makan, makan saja. Aku tidak nafsu makan," jawab Indung enggan membuka pintu kamarnya. Kedekatannya dengan Indra sudah sampai ke WA. Mereka saling memuji satu sama lain. Dan sampailah di suatu hari ketika Indra jujur padanya tentang apa yang ia rasakan, bahwa ia telah lama jatuh hati pada Indung. Namun pada saat itu, ia dan Indung hanyalah anak-anak kecil yang belum tahu arti perasaan cinta sesungguhnya bagaimana. Dan akhirnya Indra dan keluarganya pindah ke Jakarta meninggalkan kampung tersebut. Dan pada saat ia kembali, ternyata Indung sudah bersuami. Namun rasa sayang dan sukanya pada Indung tidaklah hilang begitu saja. Sampai saat ini, ia masih menyimpan rasa itu. Berharap suatu saat nanti, ia bisa meluapkan rasa itu pada sang pujaan hatinya. "Kau pindah ke Jakarta, katamu?" Aku ingat sekarang. Rasanya satu-satunya temanku yang pindah pada saat itu adalah Ahmad Zaki. Apa itu kamu? "Kamu kan?" ujar Indung antusias. Dibalasnya pesan itu dengan emotikon tersenyum. Ya Tuhan, pantas saja aku seperti orang linglung mengingat-ingat nama Indra yang ternyata adalah Ahmad Zaki. Dasar. Kau lupa nama panjangku sayang. Ahmad Zaki Indra. Indung tersenyum-senyum sendiri dibuatnya. Namun akhirnya chat mereka berdua harus terputus. Ketika suaminya Indung pulang, raut wajahnya nampak kesal pada istrinya. "Apa ini?" tanyanya seraya menyodorkan HP-nya yang tengah membuka foto Indung di FB. "Kenapa? Ada yang salah? Selama ini, aku sudah melupakan kewajibanku sebagai istri yang harus selalu tampil cantik di hadapan suaminya, hanya karena mengerjakan semua pekerjaan rumah ini yang tiada habisnya. Jadi sekarang, jika aku berkeinginan mempercantik dan merawat diriku, apa itu salah?" ujar Indung balik bertanya. "Ya, setidaknya jangan kau upload ke FB. Banyak lelaki hidung belang di situ. Lihat saja isi komentarnya. Bikin emosi semua," kata suaminya seraya menghempaskan tubuhnya di kasur. "Mereka berkomentar bagus-bagus dan sopan." Bagus kau bilang. Bagus kau bilang. Karena isinya semua pujian untukmu. Apa kau tidak berpikir bagaimana perasaanku? Mereka hanya memuji, dan aku sangat berterima kasih atas semua pujian teman-teman onlineku. Karena di rumah ini, aku sangat jarang mendapat pujian, meski aku sudah melakukan apapun dengan baik. Sebegitu hausnyakah kau dengan pujian? Sebegitu hausnyakah kau dengan pujian? Hah? Ujar suaminya Indung dengan nada bicara yang mulai meninggi. Ya. Karena kau sebagai suamiku pun tidak pernah sekalipun memujiku. Malah kau... Indung menghentikan ucapannya. Hampir saja ia membongkar tentang perselingkuhan suaminya itu. Raut wajah suaminya nampak tegang. Lalu entah kenapa ia langsung beranjak keluar dari kamar, meninggalkan Indung sendirian. Air matanya Indung mengalir deras dan semakin deras. Bahunya pun sampai bergetar karena menahan isak tangisannya agar tak bersuara. Sebuah notifikasi dari WA-nya membuat Indung menyeka air matanya. Ternyata chat dari Widya yang baru saja masuk. Widya mengirimkan sebuah foto perempuan yang merupakan selingkuhan suaminya. "Kamu simpan saja dulu foto perempuan gila itu, In. Buat jaga-jaga. Takutnya dia mengirimkan sesuatu padamu." "Sesuatu apa? Semacam santet atau guna-guna?" Indung menghela napas panjang, matanya mulai terasa berat. Keesokan harinya, Indung kembali pergi dari rumah mertuanya. Ia beralasan ingin membeli sesuatu di pasar yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Meskipun awalnya ia sempat menerima perkataan yang tidak mengenakan,
Namun Indung tetap pergi. Ia bertemu dengan Widya di sebuah taman kota yang jaraknya sangat jauh dari desanya. Pasti dia mulai panas hati melihat banyaknya komentar-komentar laki-laki lain berseliweran di setiap postingan fotomu, In. Biarkan saja, biar dia sadar kalau kamu jauh lebih cantik dari selingkuhannya itu, kata Widya sambil tertawa kecil. Rambutmu panjang dan kusam tak beraturan, In. Kita ke salon yuk. Mumpung hari ini aku punya banyak waktu, ujar Widya. Indung menghela nafas panjang. Aku cuma membawa uang 200.000, Wid. Itu pun sudah kubelanjakan sebagian. Mana cukup untuk ke salon. Ah, kamu ini, In. Aku kan mengajakmu, bukan menanyakan berapa uangmu, kata Widya seraya beranjak dan menarik tangan Indung untuk keluar dari area taman. Terik matahari di siang itu terasa sangat menyengat. Motor metik berwarna hitam yang membawa dua orang sahabat tersebut melesat ke arah jalan raya. Sesampainya di parkiran depan salon, keduanya turun dari sepeda motor. Indung nampak ragu, namun tangannya langsung ditarik oleh Widya. Nggak usah ragu-ragu, In. Aku punya uang kok, katanya tersenyum. Tapi aku... Shh, udah ya. Aku yang ngajak berarti aku yang bayar. Nanti kapan-kapan gantian, kamu lagi yang bayarin aku, potong Widya cepat. Rambut Indung disemuting dan dipotong pendek sebahu, juga dikasih pewarna rambut coklat kemerah-merahan yang membuatnya semakin bertambah cantik. Kamu sangat cantik, In, puji Widya sambil tersenyum ketika mereka berdua keluar dari salon. Jangan ucapkan itu, In, aku gak mau, potong Widya seraya mengeluarkan kunci kontak motornya dari dalam tas. Aku lapar, kita makan di sana yuk, ajak Widya sembari menunjuk ke arah rumah makan yang berada di seberang jalan. Keduanya pun menyeberang ke arah rumah makan itu, dan entah bagaimana, saat mereka tiba di rumah makan tersebut, tatapan Indung tertuju pada seorang laki-laki yang tengah duduk di sebuah meja kosong. Itu adalah Indra, laki-laki yang beberapa hari ini sudah mulai akrab dengannya. Kamu kenapa, In? Tanya Widya menyentuh pundak Indung. Karena nada suara Widya sangat nyaring saat bertanya, membuat si pria yang sedari tadi Indung tatap menjadi menoleh ke arah mereka berdua. Indung menarik tangan Widya untuk segera duduk. Kenapa? Ada yang salah? Tanya Widya lagi semakin bertambah bingung. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Indra sudah berada di dekat meja mereka berdua. Ia menyapa ramah pada kedua wanita cantik tersebut. Hai, hampir saja aku tak mengenalimu, ujarnya pada Indung yang menunduk malu. Widya yang mulai mengerti dengan apa yang terjadi, tersenyum-senyum sendiri. Kamu mau makan apa, In? Atau biar aku saja yang pilihkan menunya untukmu? Biar aku yang pesan ya. Kalian lanjut saja ngobrolnya, kata Widya. Dari kejauhan Widya tersenyum menatap keduanya. Ia sengaja tak kembali ke mejanya karena ingin memberikan lebih banyak waktu untuk Indung dan laki-laki itu berbicara. Dan saat pesanannya sudah akan diantar oleh pelayan, barulah Widya kembali ke mejanya dan ikut mengobrol bersama Indung dan Indra. Salam kenal ya, aku sahabatnya Iin. Kami sudah seperti saudara. Bahkan nasib pun kami berdua sama. Sama-sama ditinggal selingkuh oleh pasangan, ujar Widya seraya tertawa kecil, membuat Indung menunduk. Ini serius? Padahal kalian berdua ini sangat cantik. Hanya laki-laki bodoh yang rela meninggalkan berlian demi batu kerikil, kata Indra seraya melirik Indung yang duduk berseberangan dengannya. Hahaha, ya begitulah yang namanya nasib. Terkadang batu kerikil memang dicari untuk dimainkan, lalu dibuang. Jelas berbeda dengan berlian. Melihat sahabatnya itu diam saja, Widya mulai menggodanya hingga Indung pun ikut tersenyum. In, aku titip tasku sebentar ya, aku mau ke toilet, kata Widya yang lagi-lagi meninggalkan Indung bersama Indra. Sepeninggalnya Widya, Indra meraih tangan Indung dan menggenggamnya dengan hangat. Ada perasaan aneh yang tercipta dari hangatnya genggaman tangan tersebut. In,
Bukannya aku menghasutmu, tapi apakah kamu yakin bertahan dengan laki-laki yang jelas-jelas menyakitimu? Jujur, In, aku tidak ingin kamu disakiti oleh laki-laki itu terus-menerus. Kamu berhak bahagia, In. Tinggalkan laki-laki itu dan menikahlah denganku. Ucap Indra menatap mata Indung yang mulai berkaca-kaca. Aku serius, In. Aku masih sangat mencintaimu. Lanjutnya seraya mencium lembut punggung tangan Indung. Namun sayang, percakapan keduanya harus terhenti karena Widya sudah kembali dari toilet. Indung pun cepat-cepat melepaskan tangannya dari genggaman Indra. "Nggak apa-apa, lanjutin aja ngobrolnya," kata Widya seraya duduk di sebelah Indung. Setelah selesai makan, Indung yang sedari tadi tak mengeluarkan sepatah kata pun mengajak Widya untuk segera pulang. Namun Indra menatap Widya dengan tatapan yang dapat Widya artikan untuk mengatakan, "Jangan pulang terlebih dahulu." Itu pun lantas berkata pada Indung, "Maaf ya, In, tadi aku dapat telepon dari suamiku. Aku disuruh jemput dia. Makanya maaf banget, aku nggak bisa anterin kamu pulang," kata Widya. "Indra, boleh aku merepotkanmu sekali ini saja? Kalau bisa tolong ya, antarkan Indung pulang," ujar Widya memohon. "Tapi Wid, aku bisa pulang sendiri," sahut Indung. "Shh, aku akan mengantarmu pulang," potong Indra. "Tapi udah ya, In, aku duluan. Kamu pulangnya sama Indra aja," ujar Widya sebelum pergi. Wajah Indra nampak merah, berbeda dengan raut wajah Indung yang terlihat resah. Di luar rumah makan, Indra langsung mengajak wanita itu ke sebuah mobil. Ia juga membukakan pintu mobil itu untuk Indung. Bukannya mengantar Indung pulang, Indra malah mengajak Indung ke taman dan mengajaknya berbincang di sana. "In, kamu tunggu di sini sebentar ya," kata Indra. "Kamu mau kemana?" "Sebentar saja." Sepeninggal Indra, wanita itu duduk di kursi taman. Sambil menunduk, ia memainkan jari-jari lentiknya. Hatinya kacau, benar-benar kacau. Tidak berapa lama, Indra datang membawa 2 es krim dan seorang pengamen jalanan. Setelah Indra membukakan bungkus es krim untuk Indung, ia meminta pengamen itu menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Menjaga Hati dari Yovie and Nuno. Petikan gitar dari pengamen untuk memulai lagu yang dipinta oleh Indra pun mulai terdengar. Saat bait demi bait lagu sudah dinyanyikan, Indung menundukkan wajahnya, apalagi ketika ia tahu kalau orang-orang yang berada di taman itu terus menatap ke arah mereka. "In, izinkan aku untuk terus berusaha mengukir kebahagiaan di hatimu," ucap Indra lembut. Indung terdiam, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam seraya menggigit bibirnya. Ia biarkan es krim di tangannya meleleh begitu saja. "In," panggil Indra. Namun saat Indung menoleh, Indra menempelkan es krim miliknya ke bibir Indung. "Enak kan?" Indung terpaksa mengecap bekas es krim yang menempel di bibirnya tanpa berkata-kata. Seiring dengan tenggelamnya sang mentari, rintik-rintik hujan mulai turun dari langit, membuat Indra bergegas melepaskan jaket yang ia gunakan untuk menutupi kepala Indung. Indra membiarkan tubuh atletisnya diguyur oleh rintik hujan yang sudah mulai deras. Setelah Indung sudah masuk ke dalam mobil, Indra memasang kembali bajunya yang basah. Lalu tanpa berkata-kata, ia melajukan mobilnya menembus deras hujan yang mengguyur kota. "Kamu pulang kemana, In?" tanya Indra sedikit menggigil. Ke rumah mertuaku," jawab Indung pelan. "Kamu tunjukkan jalan ya," ujar Indra yang langsung ditanggapi anggukan oleh Indung. Namun baru sampai di jalan utama desa, ternyata di sana sudah ada Widya yang menunggu. Bajunya basah kuyup sambil menenteng bungkusan plastik. Hujan sudah mulai reda ketika itu. Indung keluar dari dalam mobil bersama Indra. "Sudah sampai di sini, biar Indung pulang bersamaku ya," ujar Widya. Indra tersenyum dan mengangguk. Indung naik ke boncengan motor, lalu kedua sahabat itu pergi menuju rumah mertuanya Indung.
Sementara Indra masih berdiri di samping mobilnya sambil terus melihat ke arah Indung dan Widya hingga hilang dari pandangan. Widya mengerem motornya tiba-tiba dan memberikan sebotol air untuk Indung. "Kamu basahi dulu bajumu, In. Nanti ketahuan sama orang rumah," kata Widya. "Terima kasih ya, Wid. Kamu sudah sangat baik padaku," ucap Indung seraya mengguyur tubuhnya dengan air. "Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku juga, In. Aku senang kalau kau bisa membuka lembaran baru lagi," jawab Widya tersenyum. "Nih, tutup rambutmu pakai plastik." Saat sampai di depan rumah, mertuanya Indung langsung memarahinya yang pulang tak ingat waktu. "Maaf Bu, ini bukan sepenuhnya salah In kok. Saya yang ngajak dia ke salon, terus masak di rumah sampai lupa waktu. Ini hasil masakan kami tadi. Tolong jangan marahi Indung ya Bu, ini salah saya," kata Widya seraya menyerahkan bungkusan berisi rantang itu pada mertuanya Indung. "Ya sudah, masuk kamu. Suamimu sudah pulang kerja dari tadi," ujar ibu mertuanya. "Saya permisi ya," ucap Widya berpamitan. Di dalam kamar, setelah mandi, Indung langsung dimarahi oleh suaminya habis-habisan karena sudah pergi ke salon dan lain-lain. "Kamu tahu kan, kalau aku tidak pernah suka melihat kamu berdandan seperti pelacur begini. Aku tidak suka jika laki-laki lain menatapmu dengan tatapan penuh nafsu. Yang menjijikan, kenapa laranganku kamu langgar? Hah? Apa si Widya itu yang mengajarimu menjadi istri pembangkang?" bentak suaminya. Indung tetap memilih diam meski sudah dibentak sedemikian rupa. Namun saat lelaki yang menjadi suaminya itu mulai menyinggung masalah orang tuanya, Indung mulai naik pitam. Dengan berderai air mata, ia tunjukkan foto perempuan yang merupakan selingkuhan suaminya itu. "Ini siapa? Aku melihat dengan kedua mataku sendiri kalau kau berpelukan dengan wanita ini. Kenapa kau tega melakukan itu di belakangku? Hah? Apakah semua yang aku lakukan di rumah ini selama ini kurang? Kenapa jika kau marah masih menyinggung-nyinggung keluargaku? Kenapa?" teriak Indung lantang. Suaminya terdiam, ia duduk di ujung tempat tidur dengan masih memegangi HP-nya. "Mulai malam ini, detik ini, aku minta cerai," ujar Indung bergetar. Ia sudah mantap dengan keputusannya. Perkataan Indra saat di rumah makan itu seolah menjadi pembuka pikirannya akan pentingnya kebahagiaan dirinya sendiri. Indung mengambil HP-nya dan langsung bergegas keluar kamar. Tanpa menoleh sedikit pun, ia berjalan ke arah pintu rumah. Indung berjalan di tengah gelapnya malam sambil menangis. Ia membuka WA-nya dan mengabarkan tentang apa yang ia alami saat itu. Respon Widya sangat cepat. Dan hanya beberapa saat saja, Widya sudah berada beberapa meter di depannya. Lampu motornya menyoroti tubuh Indung. "Astaga, tega sekali mereka padamu, In," ucap Widya. "Aku tidak diusir, Wid, tapi aku pergi sendiri." "Lalu, sekarang kamu mau kemana?" tanya Widya. "Kalau aku menginap di rumahmu dulu, boleh tidak, Wid?" "Silahkan kalau kau mau, In," jawab Widya. Sesampainya di rumah Widya, mereka disambut oleh suaminya Widya yang berada di ruang tamu. Suami istri itu begitu baik pada Indung. Mereka juga memberikan sebuah kamar pada Indung untuk ditempati selama apapun yang ia mau. "Kamu istirahat dulu ya, In. Jangan pikirkan hal-hal yang bisa membuatmu sedih," kata Widya saat mengantar Indung ke dalam kamar dengan cat berwarna pink tersebut. Indung merebahkan tubuhnya yang letih di atas kasur, matanya menerawang jauh ke langit-langit kamar, dan tiba-tiba notifikasi chat berbunyi. "Kamu baik-baik saja kan, In? Jujur sejak tadi perasaanku tidak enak. Semoga kamu di sana baik-baik saja, In." Isi chat dari Indra itu membuat Indung tersenyum simpul. Ia tak membalas chat tersebut. Indung masih memikirkan pertengkarannya tadi. Keesokan harinya, Indung bangun dengan wajah sedikit lebih ceria dibanding tadi malam. Ternyata Widya sudah bangun dan duduk di dapur sambil menikmati sejuknya angin dari arah taman belakang rumahnya.
Syukurlah kamu sudah bisa tersenyum lagi, In. Keputusanmu sudah tepat. Ya, walaupun harta suamimu tidak akan sepenuhnya jatuh ke tanganmu, ucap Widya. Aku sudah tidak memikirkan harta gono gini, Wid. Bisa lepas dari rumah itu saja, rasanya sudah bersyukur sekali. Kamu memang polos, In. Kita sarapan yuk, In. Ini tadi suamiku sebelum kerja sudah membelikan kita nasi bungkus, ujar Widya seraya menunjuk ke arah 4 bungkus nasi di atas meja. Benar kata orang-orang ya, Wid. Kalau wanita berada di tangan laki-laki yang tepat, dia akan menjadi ratu. Tidak seperti aku. Tidak seperti aku, ucap Indung tertawa kecil. Dari sudut matanya mengalir setetes air mata. Widya langsung memeluk Indung. Sudah jangan bilang begitu. Aku yakin kamu pasti akan menemukan laki-laki yang tepat dan bisa membuatmu menjadi ratu, ucap Widya seraya menyeka air mata Indung. 3 hari berlalu, Indung masih berada di rumah Widya. In, tadi kata suamimu memarahi suamiku. Dia menuduh kami yang telah menyembunyikan dan menyuruhmu pergi ninggalin dia, kata Widya bergetar. Dari nada bicaranya sepertinya Widya masih menyembunyikan sesuatu dari Indung. Indung tak kalah kagetnya dan tiba-tiba saja dari luar muncul suaminya yang langsung menarik paksa tangan Indung. Lepas, teriak Indung berusaha menggapai apapun untuk menahan tubuhnya. Namun lelaki itu terus menarik paksa tangan Indung hingga ia terjatuh dan diseret keluar secara kasar. Widya tak mampu berkata apa-apa. Ia menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh tak terbendung melihat sahabat kecilnya itu diperlakukan kasar oleh suaminya. Widya berlari ke arah kamar yang di tempat Indung. Dengan tangan gemetar ia berusaha membuka kunci HP milik Indung. Sandinya apa? Sandinya apa? Gumamnya gemetar. Dan tiba-tiba ia ingat sesuatu. Dan benar saja, sandi HP milik Indung adalah tanggal dan tahun awal pertemuan Widya dan Indung dulu. Dengan tangan gemetar, Widya mencari-cari nama kontak Indra di daftar kontak. Namun ia tak menemukan satupun kontak bernama Indra di sana. Dan setelah ia membuka chat WA milik Indung, ternyata Indung menamai Indra dengan nama teman. Halo, ini aku Widya, temannya Iin. Iin dalam masalah besar, ujar Widya seraya menceritakan semua kejadiannya dari awal hingga pada saat Indung ditarik paksa oleh suaminya. Setelah menanyakan alamat dan plat kendaraan milik suaminya Indung, Indra langsung menutup telepon. Lalu entah apa yang terjadi selanjutnya, Widya tidak tahu. Malam harinya, rumah mertuanya Indung didatangi oleh beberapa orang polisi dan juga ada Indra di antaranya. Suaminya Indung dibawa ke kantor polisi dan Indung diminta menceritakan awal kronologi kejadian hingga ia mendapatkan KDRT dari suaminya. Indra menemani dan sedikit memaksa Indung menceritakan semuanya di hadapan polisi. Kami tidak bisa menindaklanjuti kasus ini jika ibu sendiri tidak mau menceritakan semuanya pada kami, ujar polisi itu. Baik Pak, saya minta waktu sebentar. Saya akan memanggil salah satu saksi lain kemari. Indra berjalan keluar dari kantor dan mencoba menelpon Widya melalui HP milik Indung. Halo Wid, urusannya sudah ke kepolisian. Indung masih diam tak mau bercerita. Apakah kamu bisa datang kemari untuk membujuknya? Iya, aku segera ke sana, jawab Widya. Bagaimana polisi bisa membantu semua ini kalau kamu sendiri diam? Tolong pikirkan masa depanmu. Pikirkan kebahagiaanmu. Katakan yang sejujurnya aku mohon, bisik Indra. Singkatnya saat Widya datang ke sana, Indra langsung keluar. Widya memeluk Indung dan menceritakan semuanya pada polisi. Laki-laki itu juga mengancam saya dan suami saya jika kami tidak mengatakan keberadaan Iin, Pak, ujar Widya. Apa ada bukti pengancaman itu, Bu? Tanya polisi. Ya Tuhan, apa semuanya harus ada bukti tertulis dulu, Pak? Bentak Widya.
Karena Widya bicara sambil marah-marah, akhirnya ia disuruh keluar oleh polisi. Dan karena Indung masih diam saat ditanya, akhirnya kasus Indung tidak diperpanjang lagi dan semuanya murni dianggap kesalahpahaman, serta diusulkan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Indra mengumpat kesal. "Kenapa kau tak jujur, In? Kenapa, ha?" tanya Indra. "Aku yakin Indung pasti diancam oleh laki-laki setan itu. Betul kan, In?" Tangis Indung pecah. Ia mengangguk. Indra bermaksud untuk menarik tangan Indung untuk kembali masuk ke kantor polisi, namun ditahan oleh Widya. "Tidak ada gunanya, Indra. Laki-laki sialan itu memang bajingan. Setan dia," umpat Widya. Dan beberapa saat kemudian, suaminya Indung keluar dan tersenyum licik pada Indra dan juga Widya. Ia menarik Indung dan membawanya pulang menaiki ojek. "Sial," bentak Indra. Hampir saja ia memukul laki-laki itu, andai Widya tidak menahan tangannya. Sudah beberapa hari berlalu, Indung kembali menjalani hari-harinya seperti biasa di rumah itu. Semua alat make up-nya habis dibuang oleh suaminya, dan rambutnya pun dicat warna hitam lagi, dan dikuncir satu seperti biasa. HP-nya yang lama tidak dibolehkan untuk diambil karena berada di rumah Widya. Entah kenapa sejak tadi malam, suaminya Indung mengeluhkan sakit di bagian perut. Bahkan jika sudah datang sakitnya, ia sampai berguling-guling sambil memegangi perutnya. Sudah dipanggilkan Bu Mantri, namun katanya hanya mulas biasa, dan hanya dikasih obat sakit perut. "Aduh, perutku sakit sekali. Rasanya seperti ditusuk jarum," rengek suaminya Indung. Dalam hatinya Indung merasa bersyukur karena suaminya itu sakit. Tapi di sisi lain, dia juga lelah mengurusnya, ditambah lagi mengurus seisi rumah. "Dung," panggil ibu mertuanya. "Iya, Ma." "Coba kamu ke rumahnya Haji Mahrawi. Panggil dia kemari ya," ujar ibu mertuanya. "Tapi bubur di dapur belum. Matikan dulu apinya. Cepat kamu pergi ke rumah Haji Mahrawi dulu." Indung terpaksa menuruti semua perintah mertuanya. Ia berjalan tergesa-gesa keluar dari rumah. Keringatnya menetes di sekitar pelipisnya. Matahari menyengat membuatnya merasa sangat kehausan karena berjalan cukup jauh. Dan sesampainya di rumah Haji Mahrawi, ternyata orang yang dia cari sedang tidak ada di rumah karena dijemput oleh ke desa lain untuk mengisi acara ceramah. Di tengah jalan pulang, Indung bertemu dengan Widya. Widya nampak canggung saat menyapa Indung. "Kamu dari mana panas-panas begini, In?" tanyanya. "Habis dari rumah Haji Mahrawi, suamiku sakit," jawab Indung. "Syukurlah, aku malah berharap laki-laki setan itu mati, In," ujar Widya. Setelah berbincang sebentar, akhirnya Indung pamit untuk pulang. Malam harinya Haji Mahrawi datang ke rumah mertuanya Indung dan katanya suami Indung terkena kiriman santet seseorang yang entah siapa beliau tak mau memberitahu. Meski sudah sedikit dipaksa, namun tetap tak ada jawaban. Beliau hanya memberikan segelas air putih dan meminumkannya pada suami Indung. "Aku tidak bisa mengobati penyakitmu itu. Tapi kusarankan sebaiknya kau cari orang yang pernah kau sakiti, lalu minta maaflah kepadanya," ucap Haji Mahrawi. "Tapi siapa, Pak? Kepada siapa kami harus meminta maaf? Karena setahu saya, anak saya ini orangnya baik dan tidak mungkin menyakiti orang lain." Mertuanya Indung menyanggah perkataan Haji Mahrawi. Haji Mahrawi tersenyum. "Diingat-ingat saja. Karena bisa saja kesalahan yang kita anggap sepele bisa sangat menyakitkan pada orang lain," ucap Haji Mahrawi sebelum pulang. Setelah Haji Mahrawi pulang, Indung dimaki-maki dengan kasar oleh mertuanya. "Tidak ada lagi yang dendam pada suamimu selain teman-temanmu itu. Pasti ini ulah si Widya itu kan?" "Enggak, Ma. Mana mungkin Widya berbuat seperti itu. Mama jangan asal tuduh. Karena tuduhan yang tanpa didasari bukti itu bisa jadi fitnah," jawab Indung.
Alah, bicara fitnah-fitnah. Terus dia yang lapor ke polisi itu apa? Hah? Bukankah itu juga fitnah? Sudah mah, Indung benar. Mungkin ini kerjaan salah satu teman kerjaku. Karena beberapa hari yang lalu sempat berdebat, singgung-menyinggung masalah pekerjaan. Ujar suaminya Indung menyela pembicaraan ibu dan istrinya itu. Kalau begitu, besok kamu minta maaf saja nak. Biarlah kita yang mengalah. Meskipun mama yakin kamu tidak salah, tapi ya begitulah. Namanya juga manusia yang mempunyai sifat iri dan dengki, kata ibunya. Indung menghela napas berat. Malam semakin larut ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Barulah Indung bisa merebahkan tubuhnya yang sudah terasa sangat letih karena seharian disibukkan dengan tugas-tugas rumah yang tiada habisnya. Saat matanya sudah mulai terpejam, tiba-tiba wajah tampan Indra melintas di benaknya, membuatnya gelisah setiap kali memejamkan mata. Berada di samping Indra membuatnya merasa tenang dan aman, apalagi perlakuan-perlakuan manis Indra kepadanya yang sampai sekarang tak bisa ia lupakan. Diam, ia mengambil HP-nya yang baru dibelikan suaminya. Ia kembali mendaftar akun FB baru untuk mencari Indra. Ketika sudah ketemu dengan akunnya Indra dan siap untuk mengirim permintaan pertemanan, Indung mulai ragu. Ia sejenak berpikir, jika tak selamanya kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, ia pun mengurungkan niatnya. Jauh dari tempat tinggal Indung, malam itu Indra tengah duduk seorang diri di teras rumahnya. Ia menatap jauh pada sang rembulan yang sepertinya enggan untuk menampakkan diri. Wajah wanita itu masih sangat kuat melekat dalam pikirannya. Entah sampai kapan ia menyimpan semua perasaan cintanya itu untuk Indung. Helaan nafasnya berpadu dengan hembusan angin dingin malam itu. Keesokan harinya, keadaan suami Indung sudah lumayan membaik. Ia berangkat kerja pagi-pagi sekali seperti biasa. Namun kali ini, ia terlebih dulu mengecup kening istrinya dan memberikan sejumlah uang untuk Indung. Maaf ya, selama ini aku terlalu egois. Mulai sekarang, belilah apapun yang kamu mau. Berdandanlah sesuai keinginanmu. Dan jangan lupa, perbaiki rambutmu ke salon ya. Aku berangkat dulu, ucapnya. Indung tersenyum, tangannya erat menggenggam uang pemberian sang suami. Dari kejauhan, seorang lelaki yang mengenakan jaket hitam dan celana jeans panjang yang sedang duduk di atas sepeda motor itu nampak mengepalkan tangan setelah memperhatikan rumah mertua Indung cukup lama. Saat suami Indung sudah lewat, didekati lelaki tersebut. Lelaki itu langsung menutup kaca helm dan perlahan-lahan mengikuti suami Indung. Dan setelah lumayan cukup lama mengikuti dari belakang, tiba-tiba suaminya Indung berbelok ke jalan sebuah perumahan sederhana. Di salah satu halaman rumah itu, suami Indung memarkirkan sepeda motornya dan langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Lelaki misterius yang sedari tadi mengikuti juga memarkirkan motornya tak jauh dari jalanan. Saat helmnya terbuka, ternyata itu adalah Indra. Perlahan-lahan Indra berjalan ke arah rumah yang dimasuki oleh suami Indung. Perumahan itu sepi dan hanya dihuni oleh beberapa keluarga saja. Saat Indra sedang mengendap-endap di samping rumah tersebut, terdengar pertengkaran dua orang dari dalam rumah. Indra mendengarkan dengan seksama, tak lupa ia juga merekam suara itu. Aku tidak bisa menceraikan istriku, tapi aku sedang hamil. Sementara istrimu itu sama sekali tidak bisa memberikan anak untukmu. Bukankah dulu kau pernah mengatakan kalau kau ingin anak dariku? Lalu kenapa sekarang kau ingin pergi meninggalkan aku dan anakmu? Hah? Teriak seorang wanita yang menjadi lawan bicara dari suaminya Indung. Yang pasti aku tidak bisa menikahimu. Apa kata orang tuaku kalau tahu aku menghamili gadis warung sepertimu? Isakan tangis dari perempuan itu terdengar semakin keras. Ia berteriak dan memaki pada suami Indung hingga suaranya parau. Indra yang awalnya hanya ingin mencari bukti-bukti untuk digunakan menghancurkan rumah tangga Indung dan suaminya itu, akhirnya tak tega mendengar tangisan dari wanita simpanan tersebut.
Indra bergegas berlari ke arah pintu dan langsung masuk dengan paksa. "Dasar bajingan kau. Kau harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu, bangsat," ujar Indra marah. "Kau siapa? Ikut campur urusanku. Kalau aku tidak mau, kau bisa apa?" Karena saking emosinya, tanpa basa-basi Indra langsung menghajar lelaki tersebut. Berkali-kali pukulannya telak mengenai bagian wajah dan dada suaminya Indung. Namun ternyata lelaki itu tak habis akal. Ia berlari ke arah dapur dan mengambil pisau yang tergantung di dinding. Indra sempat ragu untuk menyerang, tetapi karena ia melihat pergerakan suaminya Indung yang nampak membabi buta, dengan mudahnya membuat Indra menumbangkan si lelaki itu. Indra menampar muka lelaki tersebut hingga berdarah-darah, dan cerah! Pisau yang masih dipegang suami Indung menusuk ke arah perut Indra. Namun tak ada sedikit pun darah yang keluar. Dan saat pisau itu ditarik, tak ada bekas darah di sana. Hanya baju dan jaket Indra yang sobek. "Bangsat kau!" teriak Indra. Dan di saat yang bersamaan, beberapa orang bapak-bapak penghuni perumahan tersebut datang untuk melerai perkelahian. Tubuh Indra dipasung agar tak mengajar suami Indung lagi. Setelah dibawa ke Pak RT dan Kades, Indra dibiarkan pulang dengan jaminan KTP-nya sendiri. Jika suatu waktu kembali terjadi hal-hal seperti ini pada suami Indung, dan Indra adalah orang yang akan menjadi tersangka utama. Indra tidak langsung pulang, melainkan terlebih dahulu pergi ke rumah Widya. Ia memberikan bukti hasil rekaman yang ia dapatkan di rumah wanita simpanan suaminya Indung tadi pada Widya. "Kenapa bajumu sobek-sobek begitu, Indra?" tanya Widya. Indra membuka baju dan memperlihatkan perutnya pada Widya. "Hampir ditusuk laki-laki itu," jawab Indra singkat. "Hampir? Bajumu sobek begitu? Mana mungkin hampir? Pasti kau punya ilmu kebal ya? Hanya untuk jaga-jaga. Aku juga tak mungkin mengejar orang yang tidak bersalah. Untung RT RW-nya baik dan tak memperpanjang masalah. Sebaiknya nanti kita beritahu Indung agar tak selalu dibodohi suaminya. Aku juga tak menyangka wanita itu sampai hamil dibuatnya. Padahal Indung jauh lebih baik dan cantik dibanding perempuan itu. Hubungan haram biasanya dibumbui oleh setan, jelas jauh lebih nikmat," potong Indra. Widya menghela nafas panjang. "Kau berpikiran seperti itu? Apa jangan-jangan nanti setelah kau bisa memiliki Iin, kau juga akan melakukan hal yang sama padanya, seperti yang dilakukan oleh suaminya sekarang?" Widya, kau terlalu jauh berpikir. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa aku memperlakukan wanita yang kucintai, ujar Indra. Sore itu suami Indung pulang ke rumah dengan wajah lebam-lebam, membuat seisi rumah menjadi geger. Tidak terkecuali Indung yang baru saja selesai menyajikan makanan. "Rekan kerja aku tak mau memaafkan aku, mah. Dia malah menghajarku seperti ini. Berani-beraninya dia berbuat seperti ini padamu. Tidak. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menemuinya besok." "Jangan, Ma. Aku tidak mau kalau urusannya malah semakin melebar kemana-mana. Aku akan berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahku." "Kenapa kamu diam saja, ha? Bukannya mengurus suami malah bengong di situ," bentak ibu mertuanya pada Indung. Indung bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air hangat guna mengompres lebam-lebam di wajah suaminya. Selesai makan, Indung merasa sakit di bagian punggungnya. Bahkan karena sering muntah-muntah, ia harus tidur di dekat dapur dengan beralaskan kasur tipis. Semakin malam tubuhnya semakin demam, sakit di punggungnya pun sudah menjalar sampai ke ubun-ubun. Namun tak satu pun orang-orang di rumah itu yang peduli padanya. Bahkan bertanya pun tidak. Saat mertuanya tahu kalau ia tidur di dekat dapur, "Ya Tuhan, sakit sekali," gumam Indung. Sakit yang dirasakan Indung berlanjut sampai keesokan harinya. "Aduh, Dung, kenapa masih rebahan di situ, ha? Kalau tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah, setidaknya jangan berpura-pura seperti itu,"
Cerocos ibu mertua. "Aku tidak berpura-pura, Mah. Punggung, perut sampai ubun-ubunku memang sakit," jawab Indung lirih. Dan saat ia memaksakan diri untuk bangun, tiba-tiba Indung muntah darah segar yang cukup banyak. Lantai dapur dibanjiri oleh darah yang keluar dari mulut Indung, membuat mertuanya mundur dan menunjukkan raut wajah yang jijik. Setelah itu pandangannya menjadi berkunang-kunang, lalu tubuhnya limbung dan ambruk ke lantai. Saat ia terbangun, ternyata dirinya sudah berada di dalam kamar, di dekat ranjang beralaskan kasur tipis yang sudah basah. Beralaskan kasur tipis yang sudah lusuh, Indung benar-benar lemas. Bahkan untuk menggerakkan satu jari pun ia tak mampu. Keadaan Indung yang sudah sangat mengkhawatirkan seperti itu sama sekali tak menarik rasa simpati, apalagi kasihan dari orang-orang rumah. Mereka hanya membelikan obat demam biasa dan dikompres seadanya. Tak terasa, berhari-hari sudah Indung terbaring lemah, wajahnya pucat dan kaku. Makanan yang masuk selalu ia muntahkan. Nasib Indung memang tidak beruntung, mempunyai suami dan mertua yang hanya mementingkan diri sendiri. Sementara Indung selama ini selalu saja mengalah dan menuruti semua apapun yang disuruh dan diperintahkan, meski kadang-kadang juga ada perlawanan kecil darinya. "Istrimu ini sepertinya sudah tak ada harapan sembuh. Percuma bila diobati pun tak akan berpengaruh, karena penyakit yang dimanja itu akan kuat. Mama sudah tidak kuat lagi kalau harus mengurusi istrimu itu. Coba antar dia ke rumah orang tuanya saja, biar mengurangi beban Mama. Bayangkan saja, setiap hari saat kamu berangkat kerja, Mama membereskan rumah, menggantikan pakaian istrimu, membersihkan tai dan bekas kencingnya. Ya Tuhan, capek sekali rasanya," ujar mertuanya mengeluh. Tepat berdiri di depan pintu kamar, Indung yang mendengar semua perkataan mertuanya hanya bisa meneteskan air mata. Menangis dalam diam, rasanya sangat sakit. Apalagi itu disebabkan oleh orang-orang sekitarnya. Itulah yang Indung rasakan pada saat itu. Ia ingin berusaha bangun, tetapi tulang-tulang punggungnya terasa seperti sudah memisah satu sama lain. Hanya suara lirih rintihannya yang keluar. Malam itu, tepat 2 minggu setelah Indung sakit dan tak pernah terlihat keluar rumah lagi, Widya bersama suaminya pergi ke rumah orang tua Indung. "Ada apa ya, Nak Widya, datang kemari malam-malam begini?" tanya ibunya Indung. "Maaf sebelumnya, kami datang kemari malam-malam begini, Bu. Tapi saya kemari ingin menanyakan keberadaan Iin. Soalnya sudah 2 minggu terakhir ini, dia tidak terlihat di rumah mertuanya. Apakah dia sudah pulang?" tanya Widya pelan. Orang tua Indung saling bertatapan, lalu bersama-sama menatap ke arah Widya. "Tidak, Indung tidak pulang ke sini," jawab ibunya. "Berarti benar dugaanku. Mereka menyembunyikan sesuatu tentang Iin," gumam Widya. Mendengar ucapan Widya, ibunya Indung memegang tangan Widya. Wanita parubaya tersebut ingin memastikan lebih jauh apa makna dari ucapan Widya barusan. "Ada apa sebenarnya, Widya?" tanya ibunya Indung dengan tangan yang masih menyentuh punggung tangan wanita cantik itu. "Saya tidak berhak mengatakan apapun, tapi saya ingin ibu mendengarkannya secara langsung, biar ibu tahu dan semuanya akan menjadi jelas," kata Widya seraya mengeluarkan sesuatu. Ia memutar rekaman yang berhasil didapatkan oleh Indra. Meski suaranya lamat-lamat, namun sangat cukup jelas untuk didengar. "Siapa ini, Widya?" tanya ayahnya Indung. "Itu suara menantu bapak, suaminya Iin," jawab Widya pelan. "Oh Tuhan, apa yang sudah terjadi pada anakku?" ucap ayahnya Iin tak bisa membendung air matanya. "Kemarin kata Iin suaminya itu sakit, Pak, Bu. Dan itu adalah hari terakhir saya melihat Iin. Tapi kata suami saya, suaminya Iin sudah kembali sehat dan bekerja seperti biasa." "Betul, Pak, Bu. Sekarang menantu Bapak tidak terlihat sakit lagi. Apa tidak sebaiknya kalau kita bersama-sama ke rumah mereka? Hanya sekedar bersilaturahmi.
dan untuk meluruskan agar tidak terjadi sangkaan-sangkaan yang mungkin akan menjadi kesalahpahaman di kedua belah pihak, ujar suaminya Widya. Ayahnya Indung mengangguk. Ia setuju untuk segera pergi ke rumah besanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anak kesayangannya itu. Kalau mau berangkat sekarang, ayo, mari Pak. Kebetulan hari ini saya kebagian tugas bawa mobil, jadi kita bisa sekalian bersama-sama ke sana, kata suami Widya sambil tersenyum. Orang tuanya Indung bergegas bersiap-siap. Ayahnya Indung memakai sarung dan mengenakan peci hitam, sementara ibunya Indung melapisi dasternya dengan sarung wanita. Mereka berjalan ke arah mobil yang dibawa oleh suami Widya. Sebelum masuk mobil, Widya lebih dulu menelpon Indra untuk mengabarkan bahwa mereka semua malam itu juga akan pergi memeriksa keadaan Indung yang sudah 2 minggu ini menghilang. Baik, aku tunggu, ucap Widya sebelum menutup teleponnya. Mesin mobil telah dinyalakan dan perlahan berjalan menyusuri jalanan desa di malam itu. Saat mobil sudah sampai di pekarangan rumah milik mertua Indung, salah seorang iparnya Indung yang mengecek keluar nampak kaget saat melihat siapa yang datang, karena ayahnya Iinlah yang pertama-tama keluar dari dalam mobil. "Indung, anakku ada?" tanya ayahnya Indung tanpa basa-basi sedikit pun. Ada," jawab ipar Iin terbata-bata. Wajahnya nampak sangat gugup dan tegang. "Boleh aku masuk?" Sebentar, ya Pak. Saya panggilkan Mama dulu," ujarnya seraya menutup pintu dengan tergesa. Cukup lama kedua orang tua Indung dan juga Widya berdiri di depan pintu, menunggu seseorang keluar lagi untuk membukakan pintu rumah. Lama sekali. Pasti ada apa-apa di dalam ini, cetus Widya sembari mengintip celah lubang di pintu. Tok tok tok. Ada apa sih di dalam? Hah? Orang tua Iin cuma mau melihat anaknya. Kenapa malah dikunci seperti ini, ha? Teriak Widya yang sudah terlampau jengkel dengan sikap orang-orang di rumah itu. Sekitar setengah jam telah berlalu, barulah pintu dibuka oleh keponakan suaminya Iin. Tanpa berkata apa-apa, ayahnya Iin langsung masuk ke dalam rumah, memanggil-manggil nama Iin. "Di mana Indung anakku?" tanya ayahnya Indung dengan nada yang cukup tinggi pada besannya tersebut. "Tenang dulu, kau ini mau bersilaturahmi atau ngajak ribut, hah?" Tenang bagaimana? Pintu rumah saja dikunci saat aku minta masuk." "Tadi itu kami lagi makan, bukannya apa-apa. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri ke dapur." Indung di mana?" Widya yang memang sedari dulu sudah geram dengan mertuanya Iin itu pun langsung mendorong tubuh wanita itu hingga tersandar ke dinding dan membuka celah untuk masuk ke dalam pintu kamar yang ditempati Indung dan suaminya. Kret, puk. "Astaga, Iin," gumam Widya saat pintu kamar terbuka. Indung dan suaminya berada di dalam kamar, dan suaminya terlihat sedang menyuapi Indung makan di atas ranjang. "Iin, kenapa?" "Ya Tuhan, panas sekali badanmu, In. Jari-jarimu membiru," ucap Widya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi suaminya Indung. "Apa yang telah kulakukan pada sahabatku, hah?" teriak Widya. Ayahnya Indung berjalan ke arah menantunya. Dengan geram ia menghajar laki-laki itu dengan penuh emosi. Sementara ibunya Indung hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil memegang tangan Indung. Widya juga tak kalah sadisnya. Ia mengambil HP yang berada di atas bantal dan melemparnya ke kepala suami Iin. Ibu mertua Iin yang tak terima anaknya dipukuli seperti itu mencoba mendorong Widya. Dan alhasil, aksi jambak-jambakan pun terjadi. Widya yang memang masih muda itu jelas mampu mengamuk lebih kuat dibanding mertuanya itu. Gumpalan rambut beruban milik mertuanya Indung yang berhasil ditarik paksa oleh Widya melekat di genggamannya.
Hingga beberapa saat kemudian, orang-orang di sekitaran rumah mertuanya Indung mulai berdatangan bersama dengan Pak RT. Bertepatan dengan itu, suaminya Iin yang gusar melihat ibunya diperlakukan sesadis itu oleh Widya, langsung mendorong tubuh ayah mertuanya sampai membentur lemari, dan darah seketika mengalir dari pelipisnya. Plak! Wajah Widya memar, terkena tamparan keras oleh suaminya Indung. Nafasnya terasa sesak, namun saat itu juga mereka bertiga langsung dipegangi oleh orang-orang. Dan saat akan dibawa keluar, Widya mencakar wajah mertua Indung dengan kuku-kukunya hingga terluka. Sesampainya di luar rumah, Widya langsung dilepaskan dan diserahkan oleh suaminya. Ya Tuhan, kenapa sampai berdarah-darah sayang? Kamu itu kemana aja, ha? Aku dikeroyok 2 bajingan itu tahu, bentak Widya. Saat semuanya sudah sedikit tenang, ayahnya Widya pun dipapah dan dibawa keluar. Bersamaan dengan itu, Indra datang dengan menaiki sepeda motornya. Ada apa, Wid? Kenapa seramai ini? Tanya Indra. Iin hampir mati di dalam sana, dan kau masih tanya kenapa? Dasar bodoh, bentak Widya yang masih tak bisa mengendalikan emosinya. Mendengar perkataan Widya, Indra langsung bergegas masuk ke dalam rumah, namun dihalangi oleh ipar-iparnya Indung. Ada orang yang sedang sakit dan butuh pertolongan di dalam. Kenapa dihalangi seperti ini jalan masuknya? Bentak Indra. Teriakan ibunya Iin meminta tolong dari dalam rumah dan membuat Indra tetap memaksa masuk, diiringi oleh Pak RT dan suaminya Widya. Ternyata Iin kejang-kejang dengan mata yang melotot. Dari mulutnya keluar banyak sekali cairan berbau busuk. Tanpa berpikir 2 kali, Indra langsung melepaskan bajunya untuk mengelap mulut Indung. Lalu ia menggendong tubuh itu dan membawanya keluar rumah. Air matanya tak berhenti menetes melihat wanita yang dicintainya selama ini mendapatkan perlakuan sejahat itu dari orang-orang yang sangat dekat dengannya. Ia melangkah menuju ke arah mobil dengan diiringi puluhan pasang mata dari warga yang menatapnya. Suaminya Widya dengan sigap membukakan pintu mobil. Bawa dia ke rumah pamanku, ujar Indra. Pamanmu? Di mana? Tanya Widya. Haji Mahrawi, jawab Indra yang terus memeluk tubuh Indung. Motormu bagaimana, Indra? Takutnya nanti kalau ditinggal di situ bakal dirusak sama mereka, kata suami Widya. Cih, motor masih bisa dibeli. Lebih baik jalankan mobilnya ke rumah Haji Mahrawi. Sanggah Widya mulai emosi lagi. Tanpa mereka sadari, kedua orang tua Indra masih berada di pekarangan rumah besanya itu bersama Pak RT dan beberapa warga lain. Beliau dibawa ke rumah Pak RT untuk dimintai penjelasan tentang kejadian heboh yang terjadi di malam itu. Sementara di dalam mobil, tubuh Indung sudah mulai berhenti kejang-kejang. Akan tetapi kini tubuhnya terasa sangat dingin. Tolong lebih cepat lagi, ujar Indra terus menggosok-gosok lengan Indung, berharap akan membuat tubuh wanita itu sedikit lebih hangat. Semakin jauh mereka memasuki jalanan berbatu itu, ternyata semakin menyempit, dan setelah tinggal beberapa meter lagi, mobil terpaksa berhenti karena tak bisa melewati jalan di depan yang terdapat jembatan kayu di tengah jalan. Terpaksa Indra keluar dan berjalan sambil menggendong Iin untuk sampai ke rumah Haji Mahrawi. Diikuti oleh Widya, sementara suaminya Widya kembali lagi ke rumah mertuanya Iin untuk menjemput orang tua Indung. Di tengah jalan menuju rumah Haji Mahrawi, tubuh Indung yang berada di gendongan Indra terasa semakin bertambah berat, dan kaki Indra hampir saja tak bisa melangkah. Karena yang bertambah berat bukan hanya tubuh Indung, melainkan juga kakinya Indra seperti ditahan oleh sesuatu. Namun walau demikian, Indra tetap bertahan dan terus melangkah, meskipun setiap langkah sudah terasa seperti berjalan di kubangan lumpur hidup. Ya Tuhan, sembuhkanlah Iin. Angkatlah semua penyakitnya Tuhan. Jangan biarkan dia menderita seperti ini. Gumam Widya terus memegangi tangan Indung yang juga sudah sangat dingin. Akhirnya setelah apa yang dirasakan oleh Indra di perjalanan tadi, mereka bertiga pun sampai di depan rumah milik Haji Mahrawi.
Widya mengetuk pintu kayu itu dengan sangat keras. Saat pintu terbuka, nampak Haji Mahrawi menatap Indung dengan tatapan aneh. Lalu dengan tergesa beliau menyuruh mereka masuk. Dan saat berada di dalam rumah, Haji Mahrawi menurunkan semua kain penutup jendela dan pintu yang berwarna kuning, dan hanya menyisakan pintu utama yang dibiarkan terbuka. Beliau lalu mengambil segelas air dan mendoakannya. Kemudian menyuruh Widya dan Indra meminum air tersebut lebih dulu, lalu terakhir digunakan untuk membasuh wajah Iin dari ubun-ubun sampai wajah. Dan anehnya, tidak lama setelah itu, Indung bangkit dan berjalan layaknya orang yang tak sakit sama sekali. Ia tertawa-tawa dan kemudian menangis terseduh-seduh. Saat Indra akan mendekatinya, Haji Mahrawi langsung melarang. Biarkan dia berlakon sesuai apa yang dia rasakan. Tubuhnya sudah dikuasai oleh jin kafir, kata Haji Mahrawi. Nafas Widya turun naik mendengar perkataan itu. Ia sangat takut kehilangan Iin yang sudah dia anggap sebagai saudaranya tersebut. Tolong bantu Iin, Pak. Tolong sembuhkan dia, isak Widya. Aku hanya perantara, sembuh atau tidak itu sudah menjadi kehendaknya. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Selebihnya, serahkan aja pada yang di atas. Indung menangis, tertawa, meracau dan menari-nari di ruangan itu. Dan setelah beberapa lamanya menunggu, akhirnya makhluk kiriman yang berada di dalam tubuh Iin mulai merespon. Dengan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Barulah Haji Mahrawi berbicara dengan lemah lembut pada sosok itu agar mau meninggalkan tubuh Indung tanpa harus saling menyakiti. Aku akan pergi, karena jika aku pergi, majikanku tak akan memberiku makan. Suara yang keluar dari mulut Indung itu terdengar berat. Haji Mahrawi menghela nafas panjang. Jujur, aku sama sekali tak bisa mengatasi hal yang seperti ini. Santet yang dikirimkan ini sangat jarang adanya dan bertujuan untuk menyiksa sebelum membunuh. Jika target belum mati atau bisa mengatasinya, maka satu persatu keluarganya lah yang akan menjadi korban selanjutnya dari santet tersebut. Walau aku sering berurusan dengan jin-jin penunggu pohon atau rumah, tapi jelas sangat jauh berbeda dari yang ada di hadapan kita sekarang ini. Lalu bagaimana? Saya tidak mau jika Indung yang menjadi korbannya. Aku akan mencoba, tapi jangan terlalu berharap banyak. Bantulah dengan doa. 3 hari lagi, ucap Indung tiba-tiba. Apa maksudnya, Pak? Tanya Widya. Kita hanya punya waktu 3 hari sebelum wanita itu meninggal. Kuat dugaanku kalau pelakunya adalah suami dari wanita ini. Bukan, justru dialah yang menjadi sasaran utamanya. Karena yang aku lihat, si pengantar santet ini memiliki masalah yang cukup besar dengan laki-laki itu. Makanya saat pertama kali aku berurusan dengan makhluk tersebut, aku hanya memberikan air tawar dan hanya bisa untuk sementara membelenggu jin kafir itu dari tugasnya. Kira-kira siapa pengirimnya itu, Paman? Tanya Indra. Perempuan, tapi wajahnya sulit untuk kulihat. Perempuan? Gumam Widya lalu menatap Indra dan mata mereka saling bertatapan. Jangan-jangan, ujar keduanya bersamaan. Yang kamu rekam itu, Indra? Yang hamil itu? Kata Widya. Iya, pasti yang itu, sahut Indra. Suara gaduh orang bercakap-cakap terdengar dari luar rumah yang ternyata adalah orang tua Indung dan suaminya Widya. Indra beranjak dan masuk ke sebuah kamar. Lalu untuk beberapa saat kemudian, ia keluar lagi dengan menggunakan baju kaos oblong berwarna putih yang sudah lusuh. Aku pinjam mobilmu sebentar, katanya pada suami Widya. Mau kemana, Indra? Tanya suami Widya, seraya mengeluarkan kunci mobil dari kantong celananya. Ke rumah perempuan simpanan itu, jawab Indra singkat sebelum pergi. Temani sana, nanti dia berbuat macam-macam, ujar Widya mendorong pelan lengan suaminya. Macam-macam gimana? Orangnya baik dan perhatian begitu pada Iin. Mana mungkin dia berbuat macam-macam, bantah suami Widya. Bukan yang itu,
tapi aku takut kalau dia akan menyakiti orang lain. Mendengar perkataan Widya, barulah suaminya paham dan bergegas menyusul Indra. Namun ia kalah cepat, karena sempat beberapa kali jatuh tersandung batu. Mobil yang dikendarai Indra pun perlahan sudah pergi dan hanya meninggalkan debu yang berterbangan. Saat keluar dari gerbang desa, Indra terus menambah kecepatan mobilnya. Dan karena sangat cepat, hampir saja Indra mengalami kecelakaan saat berada di sebuah tikungan yang cukup tajam. Singkatnya, Indra pun sampai di perumahan yang ia tuju. Setelah keluar dari mobil, Indra melangkah dengan cepat ke arah salah satu rumah. Rumah tersebut tampak gelap dan sunyi seperti tak berpenghuni. Tetapi walaupun begitu, ia tetap saja mengetuk pintunya dengan sangat keras. Dari ketukan biasa sampai menggedor-gedor, tapi tetap tak ada tanda-tanda orang akan membukakan pintu. Padahal jelas-jelas Indra mendengar suara seseorang yang bersenandung nina bubuk di dalam rumah itu. Brak, brak. Gedoran keras. Buka pintunya cepat, teriak Indra tanpa sadar. Tangannya sudah mulai terasa ngilu karena sejak tadi digunakan untuk mengetuk pintu. Kresek. Suara dedaunan kering yang terinjak seseorang. Anak ini mau cari siapa? Tanya seorang bapak-bapak yang datang entah dari mana. Saat Indra menoleh pada orang yang berada di belakangnya itu, cahaya senter tepat diarahkan ke wajahnya, dan si bapak langsung mengerutkan kening. Oh, kamu ini yang ribut di sini tempo hari itu kan? Maaf pak, iya memang benar saya yang berkelahi waktu itu. Tapi kedatangan saya kemari sekarang sama sekali tidak ingin mengganggu atau apapun. Saya hanya ingin mencari perempuan yang tinggal di rumah ini. Tapi nak, wanita muda yang kau cari itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Mati bunuh diri. Ujar si bapak sedikit menekan nada suaranya saat mengatakan kalimat terakhir sembari mengusap-usap lengan. Ah, yang benar pak. Soalnya tadi saya dengar suara orang nyanyi di dalam. Saya cuma mau ketemu sebentar saja. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin berbuat apa-apa. Jadi saya mohon sudi kiranya bapak percaya pada saya. Astaga, bukannya bapak tidak percaya. Iya, bapak percaya sama kamu. Tapi yang bapak katakan juga serius. Wanita itu sudah meninggal. Ditemukan gantung diri di kamarnya seminggu yang lalu. Ujar si bapak. Gertak! Suara benda jatuh dari dalam rumah mengagetkan keduanya. Si bapak nampak tegang. Lalu ia berlari sekencang-kencangnya menjauhi rumah tersebut, meninggalkan Indra yang melongo kebingungan. Merasa tak ada respon dari si wanita penghuni rumah, Indra memutuskan untuk pergi. Namun sebelum pergi, ia mengetuk pintu itu lagi sebanyak 3 kali. Setelah itu ia berjalan ke arah rumah yang lampunya masih menyala. Tok tok, permisi. Kring. Dari dalam keluar seorang bapak bertubuh agak tambun dengan wajah yang cukup sangar. Mau cari siapa? Itu pak, maaf sebelumnya sudah mengganggu malam-malam begini. Saya mencari wanita yang tinggal di rumah sebelah sana itu. Tapi sejak tadi saya ketok-ketok pintunya, tidak ada yang keluar. Tadi juga ada bapak-bapak yang bilang kalau wanita itu sudah meninggal seminggu lalu karena bunuh diri. Tapi saya yakin kalau bapak-bapak itu berbohong. Laki-laki itu mengerutkan keningnya. Ia menatap Indra dari rambut sampai ke ujung kaki. Ma, sini sebentar. Sesaat kemudian seorang ibu-ibu keluar. Ada apa? Tanyanya pada sang suami. Pemuda ini mencari perempuan yang bunuh diri itu. Tapi dia nggak percaya kalau si itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Oh, memang benar. Perempuan itu sudah meninggal seminggu yang lalu. Kalau anak tidak percaya, mari ibu antarkan ke makamnya. Dek. Tadi saya mendengar suara orang nyanyi di dalam rumah itu, Bu. Pak.
Si ibu dan si bapak saling bertatapan, seolah memberikan kode agar salah satu di antara mereka terlebih dulu berbicara. Rumah itu memang mulai angker setelah kematian penghuninya. Kalau lewat sana malam-malam sendirian, pasti terdengar ada suara orang nyanyi. Bahkan kadang-kadang yang melempar batu dari arah rumah itu. Nah, ada juga yang melihat perempuan tersebut berdiri di depan pintu, menghadap ke jalan. Iya, bahkan yang sempat melihatnya itu setelahnya jatuh sakit. Sampai sekarang belum sembuh-sembuh, sahut si ibu. Jantung Indra berpacu lebih cepat dari biasanya. Ia tak menyangka jika wanita yang ingin ia temui sudah meninggal. Lalu setelah berpamitan pada bapak dan ibu penghuni rumah, Indra pun langsung berlari ke arah jalan yang dimana mobilnya tadi ia parkirkan. Mobil tersebut melesat dengan cepat meninggalkan area jalan di perumahan. Singkatnya, Indra sampai di dekat rumahnya Haji Mahrawi. Ia berlari dengan cepat ke arah rumah. Pikirannya sudah kemana-mana kala itu, antara takut, bingung, dan khawatir pada Indung. Melihat Indra berdiri di ambang pintu, suaminya Widya beranjak dan mendekatinya. "Ketemu, Indra." "Indung kenapa?" ujar Indra balik bertanya. "Tidak tahu. Sejak kau tinggalkan tadi, dia muntah-muntah terus. Lalu akhirnya pingsan," jawab suami Widya. "Ketemu sama orangnya. Tadi istriku bilang, orangnya sudah mati, dia bunuh diri," potong Indra cepat. Seraya melangkah masuk, ia berjalan ke arah kamar mencari Haji Mahrawi. Ternyata pamannya tersebut tengah melaksanakan sholat. Indra menghela nafas panjang, lalu duduk bersandar di depan kamar. Beberapa saat kemudian, Haji Mahrawi selesai sholat dan tengah berdoa. Saat itulah Indra masuk ke dalam kamar dan duduk tak jauh dari beliau. "Paman, apakah benar perempuan yang mengirimkan santet itu sudah mati?" tanya Indra tanpa basa-basi. Haji Mahrawi menoleh ke arah Indra. "Dia masih hidup, Indra. Hanya saja aku tidak bisa melihat wajahnya. Lalu yang meninggal bunuh diri itu cuma pura-pura. Kurasa kau sudah salah tuduh, salah orang. Jadi, oh, apa jangan-jangan selingkuhan laki-laki setan itu tidak hanya satu orang?" ucap Indra. "Ah, pantas saja," gumam Indra kesal. "Tapi Indra, aku baru saja menemukan sesuatu di tubuh Indung. Mungkin benda itu bisa kau jadikan petunjuk untuk menemukan pelaku sebenarnya," kata Haji Mahrawi seraya mengambil sesuatu yang terbungkus secari kain. "Apa ini, Paman?" "Buka saja, semoga kau paham." Perlahan-lahan Indra membukanya, matanya melotot saat melihat benda tersebut. "Rasanya aku pernah melihat benda ini, Paman," kata Indra. "Di mana?" "Aku lupa," gumam Indra seraya menepuk-nepuk jidatnya. "Sebentar, aku ingat-ingat terlebih dahulu." Cukup lama Indra duduk sembari menatap benda yang diberikan pamannya tadi. Ia mencoba mengingat-ingat di mana dulu pernah melihat benda tersebut. Tak terasa suara kokok ayam sudah mulai terdengar, saling bersahutan, membuat buyar lamunan Indra. Dan di saat yang bersamaan, bahunya disentuh oleh seseorang. "Indra, aku pamit dulu ya, soalnya mau kerja," kata suami Widya. "Ah iya, aku lupa," ujar Indra sembari mengeluarkan kunci mobil dari dalam kantong celananya. "Ini kuncinya. Maaf, aku lupa mengembalikan." "Terima kasih ya," ucap Indra. "Iya, kalau mobilku sendiri nggak apa-apa, Indra. Mau kamu pakai selama apapun, tidak masalah. Tapi masalahnya ini bukan punyaku," kata suami Widya pelan. Indra tertawa singkat. "Boleh aku menumpang sampai ke tempat motorku?" "Iya, silakan." "Istrimu nggak ikut pulang?" tanya Indra saat melihat Widya tertidur di samping Iin. "Enggak. Sepertinya istriku masih khawatir meninggalkan Iin." Keduanya berjalan keluar rumah menuju tempat mobil yang terparkir. Saat berada di dalam mobil, Indra mulai merasakan matanya yang sudah sangat mengantuk. Akhirnya ia pun tertidur. Indra, bangun Indra, sudah sampai," ujar suami Widya.
Indra membuka matanya dan mengucek-uceknya beberapa kali, lalu keluar dari dalam mobil. "Terima kasih," ucapnya sebelum suami Widya pergi. Indra berjalan ke arah sepeda motornya dan berpapasan dengan salah satu perempuan yang menatapnya dengan tajam. Indra membalas tatapan itu dengan perasaan jengkel. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu yang membuat tangannya secara refleks menarik lengan perempuan itu. "Itu perbuatanmu kan?" "Aku baru ingat sekarang. Aku pernah melihat benda itu bersamamu saat aku kemari bersama polisi tempo hari," ujar Indra. "Apa yang maksud itu, ha? Aku saja tidak mengenalmu, dasar gila. Sekarang katakan padaku, kenapa kau melakukan itu pada Iin, ha?" bentak Indra. "Lepas! Aku tidak kenal denganmu, dan aku tidak mengerti dengan apa yang kau katakan," teriak perempuan tersebut. Dan karena teriakannya itulah, orang-orang di sekitar sana ramai berdatangan, dan suami dari si wanita yang merupakan ipar dari Iin langsung keluar rumah. "Ada apa lagi ini ya?" bentak suami si wanita. "Kau tanyakan pada perempuan jalang itu apa yang sudah ia lakukan dengan saudaramu, hingga mengakibatkan Iin yang harus jadi korban. Kurang puaskah kau setelah tadi malam komplotanmu itu mengamuk di sini dan mengakibatkan ibuku langsung jatuh sakit? Sekarang apa lagi?" "Cuy!" Indra meludah dan tanpa basa-basi, ia yang sudah panas sejak tadi langsung menghajar lelaki bertubuh gemuk itu hingga terjungkal ke tanah. Namun perkelahian langsung dilerai oleh orang-orang yang sedari tadi menonton percekcokan tersebut. Saat tubuh Indra dipegangi oleh beberapa orang, ipar Iin itu berkata, "Kau ingat ya, masalah ini akan berlanjut sampai ke pihak yang berwajib," ancamnya. "Lanjutkan, aku tidak takut sama sekali," bentak Indra. "Dan kau, awas kau. Secepatnya aku akan membuktikan pada mereka semua tentang perkataanku tadi. Kau akan menerima hal yang sama dengan apa yang Indung rasakan," ujar Indra saat perempuan yang merupakan istri dari iparnya Iin tersebut masuk ke dalam rumah. Setelah itu Indra langsung pergi menaiki motornya. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, menyibak kabut di sepanjang jalan pagi itu. Tiba-tiba, cit, bruh. Hampir saja Indra menabrak orang, andai tidak cepat membelok dan menabrakkan motornya ke tempat sampah di pinggir jalan. Indra celingukan dan mencari-cari anak kecil yang berlari di jalan tadi, namun tidak ada siapa-siapa di sana, selain dirinya dan tempat sampah yang sudah terbalik karena ditabrak. "Kemana anak itu?" gumam Indra. Setelah mencari di sekeliling tempat tersebut, akhirnya Indra pulang. Karena tak jua menemukan anak kecil yang hampir tertabrak tadi, tak lupa terlebih dahulu ia membeli beberapa lembar baju tidur untuk Iin dan kedua orang tuanya, juga makanan untuk mereka. Saat sampai di rumah Haji Mahrawi, terlihat Widya sedang duduk di depan pintu dengan mata yang masih sembab. "Iin sudah siuman?" tanya Indra seraya memberikan bungkusan baju pada Widya. "Belum, Dra. Aku takut sekali terjadi apa-apa pada Iin," jawab Widya. "Makan dulu, Wid, nanti sakit," ujar Indra sebelum masuk. Saat berada di dalam, ia memberikan bungkusan makanan dan baju-baju tersebut di dekat orang tua Iin. Lalu ia masuk ke arah dapur. Indra membersihkan tubuhnya dengan air yang berasal dari sumur. Indra menutup matanya saat segayung air dingin membasahi kepalanya. Pikirannya masih tertuju pada istri dari iparnya Iin tadi. Bagaimana caranya membuat perempuan itu mengaku dan menyudahi semuanya. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara teriakan histeris ibunya Iin yang membuat Indra bergegas menyudahi mandinya. "Astaga, Iin!" gumam Indra saat melihat darah yang terus-terusan keluar dari mulut Indung. "Widya, kau bisa naik motorku kan? Cepat panggilkan dokter, Wid," suruh Indra seraya melemparkan kunci sepeda motornya ke arah Widya yang terus saja menangis. Widya berlari keluar rumah, dan beberapa saat kemudian suara sepeda motor yang dibawa Widya menjauh dari halaman rumah.
Sementara di dalam rumah, Indra memeluk erat tubuh Iin. Ia membersihkan setiap darah yang keluar dengan tangannya sendiri, tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Orang tua Iin yang melihat perlakuan Indra pada anaknya sangat tersentuh dan terharu. Diam-diam mereka mulai mengagumi kebaikan pemuda itu pada putri mereka. Haji Mahrawi masuk ke dalam rumah dengan membawa 2 buah jeruk nipis dan daun sirih badampuk. Daun sirih diremuk-remuk dan langsung dimasukkan ke dalam mulut Iin. "Tutup mulutnya, Indra. Jangan sampai sirih itu keluar." Jeruk nipis diusapkan ke kepala Iin hingga kaki, lalu dibelah menggunakan pisau. Dan anehnya, ketika terbelah isi jeruk nipis tersebut sudah membusuk, padahal kulitnya masih berwarna hijau segar. Sirih itu hanya dapat menahan darah yang keluar dari mulut. Bagaimana dengan benda itu? Apa kau sudah tahu siapa pemiliknya? Indra menghela nafas, lalu ia mengangguk. "Istri dari iparnya Iin. Tapi saya masih mencari buktinya." "Apa kamu yakin?" "Ya, saya yakin. Karena saat melihatnya tadi, saya langsung bisa merasakannya." Tidak berapa lama kemudian, dokter yang dijemput oleh Widya datang. "Bagaimana keadaan Iin?" tanya Widya. "Masih seperti sebelumnya," jawab Indra pelan. "Wid, kau mau ikut aku menunjukkan arah tempat kerja suaminya Iin?" tanya Indra. Widya mengangguk. "Paman, saya pergi dulu. Secepatnya pelakunya pasti akan saya temukan," ucap Indra seraya meletakkan kepala Iin ke atas bantal. Setelah membersihkan dirinya, Indra dan Widya bergegas berangkat. Di sepanjang perjalanan, keduanya sama-sama diam. Tak ada banyak percakapan di antara mereka, hingga sampailah mereka di sebuah pos security. Di sana mereka tak bisa masuk. "Ini masalah nyawa. Saya mau secepatnya bertemu dengan bapak ini." "Baik, tunggu sebentar." Setelah sekitar 20 menit menunggu, akhirnya suami Iin datang. Indra langsung menyeretnya untuk keluar dari wilayah pos security tersebut. Sementara Widya membawa motor milik Indra. "Ada apa lagi ya? Kau tidak usah memintaku untuk menceraikan Indung. Aku memang akan menceraikannya," ujar laki-laki itu seraya melepaskan tangan Indra. "Ada hubungan apa kau dengan istri saudaramu?" tanya Indra tak mau melepaskan tangannya dari lelaki tersebut. "Apa sih? Masih kurang jelaskah pertanyaanku di telingamu? Ada hubungan apa antara kau dan istri saudaramu?" "Aku sudah tahu semuanya. Dia yang membuatmu sakit, dan sekarang malah Iin yang jadi korban. Kau pasti ada main kan dengan iparmu itu?" "Kau ini bicara apa sih?" ujarnya masih berusaha mengelak. Plak! Widya menampar suami Iin dengan penuh emosi. "Orang seperti dia itu jangan ditanya secara baik-baik. Gak akan ngaku dia," ujar Widya sembari memungut batu dan melemparkannya tepat mengenai hidung suami Iin, yang tentu saja membuat marah laki-laki tersebut. Namun saat ia akan menampar Widya, Indra lebih dulu menghalanginya. "Kalau kau berani, jangan sama perempuan. Sini, kita 1 lawan 1, bentak Indra. Perkelahian di antara kedua laki-laki itu pun akhirnya terjadi. Suami Iin yang sudah tersulut emosi langsung memukul wajah Indra yang membuat hidungnya berdarah. "Setan kau," umpat Indra. Keduanya berguling-gulingan di tanah sambil terus bergantian saling memukul. Hingga sesaat kemudian, leher Indra berhasil dicekek oleh lawannya hingga wajah Indra mulai memerah. Namun Widya yang berdiri tak jauh dari situ langsung mengambil sebuah batu dengan ukuran setelapak tangan, lalu memukulkannya ke kepala suami Iin hingga laki-laki itu tersungkur. "Ah!" jerit Widya ketakutan melihat darah yang merembes keluar dari kepala suami Iin. "Tak apa, Wid, tak apa. Dia belum mati," ujar Indra menenangkan. "Aku takut masuk penjara, Indra." Isak Widya menjatuhkan batu di tangannya. "Kau tak akan masuk penjara. Sekarang bantu aku angkat dia ke atas motor. Kita bawa dia ke rumah pamanku, biar nanti kita paksa untuk mengakui semua perbuatannya." Dengan tangan gemetar, Widya membantu Indra, dan selama perjalanan Widya merasa sangat ketakutan akan bayang-bayang polisi. "Tutup kepalanya, Wid.
Jangan sampai menarik perhatian orang-orang. Singkatnya mereka pun akhirnya sampai. Indra langsung menggotong suami Iin untuk masuk, lalu mengikat tangan dan kakinya. Orang tua Iin dan Haji Mahrawi dibuat kaget dengan perbuatan Indra. "Kenapa berdarah-darah begini, Indra?" tanya Haji Mahrawi. "Dia hampir membunuhku, makanya terpaksa ku buat seperti ini," jawab Indra seolah-olah dirinya lah yang melukai laki-laki tersebut. "Ambil air, Wid," suruh Indra. Dengan tangan gemetar, Widya memberikan segelas air putih pada Indra. Lalu tanpa ragu-ragu Indra menyiramkan air putih itu ke wajah suami Iin. "Bangun, jangan berpura-pura lagi," bentak Indra. "Indra, aku tahu niatmu baik, tapi dia ini memang benar-benar pingsan. Perlakukanlah dia selayaknya manusia, Indra." "Manusia? Kukira tadi dia hewan, karena cuma hewan yang menyebar bibit lalu ditinggalkan," jawab Indra seraya duduk. Haji Mahrawi menggelengkan kepalanya mendengar jawaban dari keponakannya itu. Setelah menunggu cukup lama, suami Iin akhirnya mulai siuman. Ia meringis, mungkin karena luka pada kepalanya. Saat Haji Mahrawi ingin memberikan air minum pada lelaki tersebut, Indra langsung merebut gelasnya. "Paman, jangan terlalu baik padanya. Sekarang cepat kau ceritakan ada hubungan apa antara kau dan iparmu itu, hingga dia mengirimkan penyakit padamu dan Iin?" tanya Indra yang tentu membuat kaget kedua orang tua Iin. Sementara Widya sudah mulai tenang karena suami Iin belum mati. "Jawab!" bentak Indra. "Ya, memang kami pernah menjalin hubungan terlarang. Aku juga menidurinya sampai hamil. Hubungan itu terjalin sampai bertahun-tahun lamanya, dan sampai sekarang pun tidak pernah ketahuan. Tapi saat Iin tahu tentang perselingkuhanku dengan wanita warung yang kau pun sendiri tahu, dia juga mengetahuinya karena perkelahian antara aku dan Indung malam itu," ujar suami Iin pelan. "Ya Tuhan." Ishak ibunya Indung membenamkan wajahnya di bahu sang suami. "Dasar binatang," umpat Indra. Dan sekarang malah Indung yang harus jadi korban santet dari selingkuhanmu itu. Dan kau tidak mengurusnya, bahkan mengobatinya pun tidak," bentak Indra. "Ya, aku mengaku salah, tapi semuanya tidak sepenuhnya salahku, karena aku sudah cukup lama mengharapkan anak dari Indung. Tapi apa? Sampai sekarang pun dia belum juga hamil." Indra tersenyum sinis. "Oh, jadi alasannya anak." Plah! Indra menampar laki-laki tersebut dengan sekuat tenaga. "Indra!" ujar Haji Mahrawi sembari melemparkan botol kosong ke arah Indra. "Manusia seperti ini memang harusnya dimusnahkan, Paman. Dia sebetulnya menyadari kesalahannya, tahu akan kesalahannya, tapi dia tetap saja tak mau disalahkan, dan malah balik menyalahkan orang lain. Seharusnya kalau kau ingin Indung hamil, manjakan dia. Jangan biarkan dia mengerjakan pekerjaan rumahmu seperti pembantu. Kau rawat dia, sayangi dia, tapi ini tidak. Kau malah bermain api dengan iparmu sendiri. Cuy, kau tahu jenis manusia sepertimu itu lebih najis dibandingkan seekor anjing sekalipun," ujar Indra. "Aku sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu, tapi kau masih menamparku. Hanya manusia lemah yang beraninya dengan lawan yang terikat," ujar suami Iin mulai memanas-manasi Indra. "Oh, baik. Kau ingin menantangku berkelahi lagi, hah?" Haji Mahrawi mencegah Indra yang akan membukakan ikatan tali pada suami Iin. "Tujuanmu membawa dia untuk apa, Indra? Apakah hanya untuk berkelahi?" Indra menarik napas panjang, kemudian ia berjalan menjauhi suami Iin. Lalu Haji Mahrawi mendekati si lelaki. Ia memegang kepalanya sembari memejamkan mata. Setelah itu Haji Mahrawi mengangkat baju di bagian punggung suami Iin. Ternyata di pinggangnya ada sebuah benang hitam yang terikat melingkar di pinggangnya. Dan setelah benangnya diputus, Haji Mahrawi menariknya. Di tengah-tengah benang terdapat buntalan bertuliskan huruf Arab. Namun saat dibuka dan dibaca, makna tulisannya sangat menyimpang.
dan tentu itu bukanlah dari guru-guru ataupun kiai, melainkan dari seseorang yang sesat, dan entah siapakah itu. Haji Mahrawi tidak mengetahuinya. "Apa ini?" tanya Haji Mahrawi. "Raja," jawabnya singkat. "Bukan, setauku raja tidak seperti ini." "Itu memang benar-benar raja." "Dari siapa kau mendapatkannya?" "Sepenting itukah? Lebih baik kalian lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan membawa masalah ini ke kantor polisi." Perlahan-lahan Haji Mahrawi melepaskan tali yang mengikat lelaki tersebut dan membiarkan untuk pergi. Di luar rumah, Indra kaget melihat suami Iin keluar sambil tersenyum sinis kepadanya. Saat keduanya hendak bergelut, Haji Mahrawi keluar dan menarik tangan Indra untuk masuk. "Dra, tolong carikan aku mayang dan daun tawar 1000, kata Haji Mahrawi. "Hah? Daun apa?" "Paman, kau tahu, aku tidak pernah melihat daun yang disebutkan itu." "Jadi, aku tidak tahu, tapi kalau mayang, aku bisa mencarinya." "Ya sudah, kalau begitu carilah." Indra masuk ke dalam kamar pamannya dan mengganti celananya dengan celana kain longgar. Ia juga membawa parang keluar rumah dan berjalan mencari pohon pinang ke arah kebun. Sekitar setengah jam kemudian, Indra kembali sembari menenteng mayang yang dipinta oleh Haji Mahrawi sebelumnya. Namun terlihat lututnya berdarah cukup banyak. Saat melihat keponakannya sudah kembali, Haji Mahrawi pun keluar rumah dan mengambil beberapa daun yang tumbuh di samping rumahnya. "Oh, jadi itu daunnya. Andai aku tahu dari awal," ujar Indra seraya duduk di tanah beralaskan papan. "Paman, apa ada kemungkinan Iin bisa sembuh?" tanya Indra pelan. "Insya Allah, kemungkinan itu pasti ada, Indra. Apalagi kalau Allah sudah berkehendak, yang mati pun bisa Ia hidupkan lagi. Aku serius, Paman." "Kamu kira aku tidak serius?" "Ya sudah, saya mau mandi dulu," ucap Indra. Saat Indra selesai mandi, ternyata Indung yang sudah dipakaikan sarung dan ditutupi dengan kain hitam itu dibawa keluar rumah. Ia dipeluk oleh Widya. Di depannya juga sudah ada seember besar air yang sudah dicampur dengan mayang dan minyak likat. Saat gayungan pertama, Haji Mahrawi mendoakan air tersebut sebelum diguyurkan ke kepala Indung. Setelahnya kepala Indung diusapkan dengan daun mawar 1000, lalu berlanjut ke gayungan kedua dan ketiga dengan proses yang sama. Setelah air di ember sudah bersisa setengah, Indung pun dibawa masuk ke dalam rumah. Ia kembali dipakaikan baju oleh Widya dan ibunya. Namun Indung masih belum sadarkan diri. Barulah setelah tengah malam, Indung bangun dan mulai bisa menggerakkan tangannya serta kakinya. Meskipun belum bisa sepenuhnya duduk, Indra tersenyum senang dan membantunya untuk minum. "Sudah mulai enakan?" tanya Indra yang dijawab dengan anggukan oleh Indung. "Syukurlah kalau begitu," ucap Indra. "Kamu mau makan, In? Aku ambilkan makanan ya?" kata Widya tak kalah senangnya. Iin menggeleng pelan. "Ya sudah, kamu istirahat lagi ya, biar cepat sembuh," kata Indra seraya membantu Iin untuk kembali berbaring. Ia juga mengusap-usap kepala Indung agar wanita itu bisa terlelap lagi. Orang tua Indung yang berada di dekat mereka nampak tersenyum. Hari-hari telah berlalu, kini Indung sudah mulai bisa duduk dan berbicara lagi, dan tentunya sudah dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Indra juga setiap hari berada di sana, bahkan ia juga rela tidur sempit-sempitan di rumah tersebut. "Hai," sapa Widya yang baru datang pada Iin dan Indra yang sedang berjemur di depan rumahnya. "Kau bawa apa, Wid?" tanya Indra. "Apa? Mau minta?" "Enggak ya, ini khusus buat Iin," ujar Widya seraya memasang raut wajah sinis. "Oh, jadi ceritanya kamu mau balas dendam yang kemarin? Ya sudah. Lihat, In, teman macam apa dia itu?" kata Indra sembari memasang wajah cemberut yang membuat Iin tersenyum. Ada Nak Widya. Sekalian saja kalau begitu, kita makan yuk."
Ibu sudah masak. Ada asam manis ikan telang, ikan asin bakar, dan sambal acan dengan lalapnya puruk singkong, ujar ibunya Iin mengajak ketiganya untuk makan. Widya berlari ke arah pintu rumah dan setelah melepaskan alas kakinya, ia pun masuk lebih dulu ke dalam rumah. Indra menurunkan Iin dari gendongannya dengan sangat lembut. Ia juga mengikatkan rambut Iin agar tidak mengganggunya saat makan. In, aku bawakan bubur ayam untukmu. Ini juga ada daging masak bistik kesukaanmu, kata Widya. Wah, banyak tuh Wid, minta sepotong, ujar Indra. Semuanya boleh makan, kecuali kamu, ketus Widya. Dasar pelit. Mereka semua menikmati hidangan sederhana tersebut dengan sangat lahap. Sementara Indra masih menyuapi Iin, Widya tersenyum-senyum melihat keduanya. Kudoakan kalian berdua bisa segera sah ya In, kata Widya. Amin, sahut Indra. Hari itu Widya datang ke rumah Indung dengan raut wajah yang tak bisa dijelaskan. In, aku mau cerita, tapi kamu jangan kaget ya. Mantan suamimu tadi pagi meninggal. Hah? Yang benar? Saut Indra. Iya, saat aku lewat di depan rumahnya itu banyak sekali orang-orang. Pas ditanya itu jawabannya mantan suami Iin meninggal setelah sebelumnya jatuh sakit, jawab Widya. Karma, gumam Indra. Iin masih diam, ia tak tahu harus sedih atau senang. Ketika mengingat ia diperlakukan dengan tidak adil oleh mantan suaminya itu. Iparnya itu bagaimana? Tanya Indra. Tidak pernah kelihatan lagi, jawab Widya. Mati juga. Mana ku tahu, Indra. Percakapan mereka terhenti ketika ayah Iin pulang dan mengajak mereka untuk segera makan. 5 bulan setelah kematian mantan suaminya Iin, kini Indung sudah sehat kembali. Ia sudah bisa berjalan dan berlari-lari. Ia juga diajari mengendarai sepeda motor oleh Indra dan diberikan sebuah motor metik oleh Indra. Sebagai tanda awal, ia ingin segera meminang wanita yang dicintainya tersebut. Indra juga membelikan sebidang tanah persawahan untuk calon mertuanya dan rumah yang diperuntukkan Indra pada Iin pun sudah 99% jadi, tinggal perabotan dalamnya saja yang masih dicicil. Widya, terima kasih ya Wid, kamu sudah jadi sahabat sekaligus saudaraku selama ini, ucap Iin. Widya tersenyum dan langsung memeluk Iin dengan erat. Kamu jangan bilang makasih In, aku ikhlas melakukan semuanya untukmu. Ujar Indra membuyarkan suasana haru dua sahabat itu. Ada apa sih Indra? Ganggu aja, kata Widya. Itu disuruh masuk sama mama, jawab Indra. Widya melotot. Apa tadi Indra? Disuruh masuk sama siapa? Mama. Apakah ini tanda-tanda kalau... Ujar Widya tersenyum lalu menatap Iin dengan tatapan menggoda. Apa sih Wid? Kata Iin lalu berjalan sambil berpegangan dengan tangan Indra. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.